Ya, silakan oh ya, diperkenalkan dulu lagi ya. Ibu-ibu ini Sofi dan tadi kalau kita lihat ya luar biasa anak-anak muda. Biar ini menjadi kerinduan kita ibu-ibu. Ini buat Yehop, ini kita di sini ibu-ibu ya, kita rindu anak-anak kita dipersiapkan bisa kayak tadi nyembah Tuhan, sungguh-sungguh ya ada lawatan hadirat Tuhan memenuhi kita. Nah, ini Yehop itu Youth House of Prayer. Nah, kita kan setiap Kamis ada namanya LBC House of Prayer. Jadi rumah doa yang berdoa buat bangsa-bangsa, buat keselamatan tadi. Nah, biar nanti Sofi ini dia bergerak di rumah doa tuh udah lama. Saya kesaksian sebentar ya. Jadi waktu itu saya pernah datang ke sana datang ke tempat Sofi yang udah lumayan lama ya, udah berapa tahun apa. Saya datang, kita sempat doa tuh sama Wiliana. Kamu inget nggak yang aku sama Wiliana ke sana ya siang-siang. Terus pas doa, aku lihat ya itu malaikat Tuhan tuh paling rapet dari di mana-mana yang pernah aku lihat. Malaikat Tuhannya tuh rapet banget, penuh di situ sekeliling. Nah terus aku bilang sama si Christine, aku bilang, Chris, itu Yehop malaikatnya luar biasa, banyak banget gitu ya. Memang di situ kan nyembah, pujian penyembahan terus gitu. Terus besokannya ada si Christine, entah gimana, Christine dulu, dia tiba-tiba kirim saya gambar di mana ada orang lagi duduk, terus malaikatnya sekelilingnya rapat. Nah itu kayak konfirmasi. Tuhan katakan yang apa yang kamu lihat itu benar. Nah rumah doa ini banyak anak-anak muda dari mana-mana itu datang berdoa di situ, dan Sofi bersama timnya juga mereka mengequip banyak anak-anak muda, bahkan banyak sampai ke bangsa-bangsa ya, mereka diutus Tuhan ke Turki, mereka juga ke Yerusalem untuk membangun rumah-rumah doa, karena di akhir zaman Tuhan akan membangkitkan rumah-rumah doa. Nah, kita suka doa sama-sama, aku suka doa sama Sofi, sama berbagai rumah doa lainnya, itu sama rumah doa dari Yerusalem. Ya, Sof ya. Nah, waktu kita berdoa di Yerusalem, itu yang ikut ada orang dari Kansas City, ada dari Mesir, ya, Sof ya, ada dari pokoknya negara-negara di Timur Tengah. Nah, sekarang udah tanpa batas, kita bisa berdoa bersama-sama dari berbagai bangsa. Dan itu yang membawa hadirat Tuhan itu yang mengiringi dari Yehop ini. Sampai bangsa-bangsa itu mereka diberkati banget gitu loh. Mereka bilang, aduh, mereka balik memberkati anak-anak muda di Indonesia itu dipakai Tuhan. Memang ada nubuatan dari Rick Riding berapa tahun lalu ya, udah sekitar lama ya Sofia, dikatakan bahwa anak-anak muda di Indonesia itu kegerakannya dia lihatnya seperti gajah. Gajah itu seperti lambang dari revival. Anak-anak muda dipakai Tuhan gitu. Nah, jadi biar kita dengar Sofi bagaimana kegerakannya, bagaimana rumah doa. Karena kita sedang mengaktifasi juga Sof, ibu-ibu di sini kita Tuhan katakan kita dibangkitkan jadi tentara gitu ya, kita dilengkapi. Tapi kita juga mau dengar kesaksian dari berbagai rumah doa supaya kita berada dalam on the right track. Tracknya Tuhan, kita benar-benar unity dengan yang lain. Kita nggak mau jadi kelompok yang eksklusif gitu. Karena kita tahu pimpinan Tuhan ada tuntunan Tuhan secara global. Dan kita mau ikut sama-sama supaya kita saling mengkonfirmasi apa yang kita dapat, supaya kita dihindari dari penyesatan. Akhir-akhir ini, akhir zaman banyak sekali penyesatan. Segala nubuatan, nabi palsu, segala macam. Kita tidak mau itu ada di LBC. Jadi kita benar-benar Ladies Bible Class dalam satu tuntunan Tuhan secara global, kita ikut apa yang sedang Tuhan katakan, pergerakannya seperti apa. Supaya kita tidak berjalan sendiri. Gitu. Oke, silakan Sofi. Amin. Terima kasih Kak Feby. Terima kasih juga untuk LBC House of Prayer udah memberikan kesempatan buat kami untuk sharing dan worship sama-sama. Saya nanti hanya akan mungkin kesaksian sedikit saja, karena saya percaya juga ibu-ibu semua juga pasti sudah punya hati untuk berdoa dan sudah menjalankan rumah doa selama ini. Kita sudah banyak tahu, tapi ya saya akan membagikan pengalaman saya dari sejak tahun 2012 YHOP berdiri gitu. Jadi dulu itu sebenarnya saya nggak pernah menyangka bahwa saya itu akan membangun sebuah rumah doa atau dalam pelayanan rumah doa, tidak pernah terpikirkan gitu. Tapi memang sejak muda Tuhan tuh sudah taruh di hati saya bahwa nantinya pelayanan kamu itu akan di anak-anak muda, di youth gitu. Cuman dulu nggak pernah kepikiran bahwa akan bergerak di rumah doa. Nah, tapi setelah saya melihat ke belakang, sekarang itu Tuhan ternyata sudah mempersiapkan saya dari sejak dulu.
Saya dulu bergereja di GBI juga, di GBI-nya Medan Plaza di Medan. Itu gembalanya juga seorang pendoa yang luar biasa ya. Jadi setiap minggu hari Sabtu itu kita ada doa puasa, dan saya tuh nggak pernah bolong, selalu ikut. Jadi waktu saya pindah ke Jakarta juga Tuhan kenalin saya, Tuhan bawa saya tuh untuk kenal sama orang-orang yang bergerak di bidang doa. Awalnya dulu sebenarnya pelayanan saya itu adalah musik ya, saya adalah seorang pemain keyboard gitu di gereja, tapi nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang pendoa atau membangun rumah doa gitu. Nah, tapi waktu saya pindah ke Jakarta, Tuhan tuh mulai ketemukan saya dengan orang-orang yang bergerak di doa. Salah satunya itu waktu saya bergereja di Senayan City ya, bukan Senayan City, waktu itu di JCC. Jadi saya tergerak digerakkan Tuhan untuk ikut di rumah doanya JCC. Nah, waktu saya ikut di rumah doa JCC itu saya ketemu Kak Erni. Kak Erni, mungkin Kak Feby tahu ya, Kak Erni itu penjaga daripada rumah doa JCC. Nah, itu setiap Kamis dulu di tahun 2009 sampai 2010 itu saya rajin banget datang ke sana setiap Kamis, nggak pernah bolong. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk terus-menerus datang ke situ. Dan saya tahu bahwa di saat itu Tuhan tuh mempersiapkan saya gitu untuk sesuatu. Dan karena di rumah doa itu enak banget hadiratnya, kita menyembah, saya merasa saya tuh di situ direndam dalam hadirat Tuhan, terus-menerus direndam dalam hadirat Tuhan, sampai pelan-pelan saya mulai mengerti akan destiny saya dalam hidup ini. Tuhan mulai bukakan, ini loh ke depan kamu harus melakukan ini. Dan waktu itu di rumah doa JCC itu di Sudirman Park ya, Pak David Basuki itu juga dulu sering ngisi di sana, Pak Joel Harahap juga sering sering berbicara di sana, dan mereka tuh kalau habis doa tuh suka kita ditumpangi tangan dan dinubuatin satu-satu. Jadi pelan-pelan saya mulai mengerti, oh Tuhan lagi membawa saya ke dalam suatu pelayanan doa gitu. Yang saya dulunya nggak suka berdoa, kok lama-lama jadi suka banget berjam-jam tuh di dalam hadirat Tuhan gitu. Nah, sejak saya mengerti akan rancangan Tuhan itu, Tuhan bawa saya juga ketemu sama Kak Ine ya, Kak Ine yang adalah pendoa Senayan City, dan dari situlah mulai pelayanan benar-benar terjun dalam pelayanan doa. Nah, setelah saya cukup lama berjalan di dalam pelayanan doa itu, Tuhan tuh mulai kasih hati, di hati saya itu benih kayak semacam beban hati. Ayo kamu tuh bangun sebuah tempat di sebuah gedung atau ruko gitu, di mana di tempat tuh kamu bisa ngumpulin anak-anak muda untuk berdoa sama-sama gitu. Nggak tahu tiba-tiba dikasih hati seperti itu, dan itu saya renungkan berbulan-bulan. Tapi gimana caranya ya Tuhan? Saya nggak punya saya nggak tahu mau di mana dan segala macamnya. Mau sewa tempat juga mahal dan segala macam kan. Akhirnya dalam sebuah, saya ingat waktu itu saya ikut MDPJ ya di GBI-nya Pak Niko, lagi ibadah doa begitu, tiba-tiba saya dapat sebuah kayak semacam vision ya, penglihatan atau impresi itu, sebuah rukonya itu posisinya di Tanjung Duren, di Jalan Tanjung Duren. Saya kayak ngelihat gitu, sewa tempat itu, di hatiku bilang sewa tempat itu. Jadikan tempat itu tempat kamu bekerja, dan di atasnya jadikan rumah doa gitu. Terus saya dalam hati, ya Tuhan, tapi itu kayaknya mahal deh. Saya sering lewat tempat itu gitu. Tapi ya singkat cerita, saya itu akhirnya cuma taat aja. Saya akhirnya lewat di Jalan Tanjung Duren itu ada sebuah ruko berwarna putih 4 lantai gitu. Dan saya memberanikan diri, kan di situ tertulis disewakan ya, disewakan, ada nomor teleponnya, saya memberanikan diri untuk telepon gitu dan nanya bapak-bapak ya yang punya, Pak itu berapa sewanya gitu. Waktu itu dibilang lumayan mahal harganya, 100 juta gitu kan ya. Saya dalam hati, Tuhan ini mahal juga ya. 4 lantai mau buat apa gitu. Saya tahu saya ini kan dokter gigi ya, jadi saya pikir lantai bawah saya akan pakai buat praktek dokter gigi, dan lantai 3-nya atau lantai 4 akan saya pakai untuk ruang doa gitu.
akhirnya saya beranikan diri, Pak, ya saya mau lihat deh rumah ruko itu. Nah, singkat cerita saya lihat dan akhirnya saya nggak tahu dari mana keberanian itu, iman itu Tuhan taruh di hati saya untuk ayo kamu deal sama dia. Nah, itu benar-benar pada saat itu saya mengeluarkan semua, hampir seluruh tabungan saya untuk menyewa tempat itu. Itu benar-benar langkah iman banget. Akhirnya saya sewa itu tempat itu setahun, 2 tahun, karena dia bilang minimal 2 tahun, nggak bisa setahun, harus 2 tahun. Dan saya bilang, Pak, saya tuh kalau 2 tahun berat ya Pak. Cuman, tapi saya minta, saya sewa dulu setahun, nanti menjelang akhir tahun saya akan bayar tahun kedua. Gitu. Dan puji Tuhannya si Bapak ini, nggak tahu kenapa dia memberikan kemurahan. Oke, nggak apa-apa, saya kasih kamu setahun dulu, nanti di bulan ke-10 dari tahun ini kamu boleh bayar yang tahun kedua gitu. Ya udah, akhirnya itu setelah saya deal seperti itu ya kita akhirnya jadi ya rumah doa itu saya sewa, tempat itu saya sewa. Dan disitulah Youth House of Prayer mulai berdiri di tahun 2012. Saya ingat itu setelah World Prayer Assembly, itu kegerakan doa di seluruh Indonesia ya, World Prayer Assembly di tahun 2012. Akhirnya YHOP itu berdiri gitu. Yang itu awalnya itu cuman sebuah komsel aja biasa, jadi itu hanya beberapa anak muda yang rindu berdoa gitu. Dan kita sering ngumpul sama-sama di hari Selasa, Kamis, kita komsel, kita doa bareng-bareng. Dari 2-3 orang ini, akhirnya itu Tuhan tambah-tambahkan gitu. Sekarang ini anggota-anggota di YHOP lumayan banyak, ada kalau dihitung bisa ya nggak banyak juga sih, sekitar 30 orang kalau di total semuanya gitu. Nah, seiring berjalan waktu itu Tuhan tuh banyak bicara sama saya, apa sih rumah doa itu gitu. Dulu saya pikir rumah doa itu ya gedung doa, gedung tempat kita berdoa gitu kan. Tapi dalam perjalanan Tuhan dari 2012 sampai tahun ini, itu Tuhan tuh banyak bicara dan mengoreksi paradigma saya tentang house of prayer itu apa, tentang rumah doa itu apa gitu. Dan Tuhan salah satu poin yang Tuhan ajarkan kepada saya itu ya, bahwa rumah doa itu bukanlah gedungnya. Jadi dia bilang, nak, rumah doa itu bukan gedungnya. Tapi sebenarnya rumah doa itu adalah hati kamu, katanya. Hati kamu, hidup kamu, itulah rumah doa. Jadi kalau Tuhan bilang, kamu bangunlah rumah doa, itu artinya kamu bangunlah hati-hati mereka, anak-anak yang kukirim di YHOP ini, kamu bangun hati mereka untuk menjadi tempat kediamanku, Tuhan bilang. Bangunlah hati mereka, supaya hati mereka ini menjadi tempat di mana Roh Kudus bisa berdiam dengan berdiam selama-lamanya gitu loh. Jadi Tuhan bilang gini, aku tuh nggak mau cuman visitation. Tuhan bilang aku nggak mau cuman melawat kamu. Kita sering bilang Tuhan lawatlah aku. Tapi Tuhan bilang, ini bukan lagi zamannya kamu dilawat sama Tuhan, tapi aku mau tinggal di tengah-tengah kamu, aku mau tinggal di hati kamu. Dan hatimu itulah rumah doa, Tuhan bilang. So, dia ubah paradigma saya dari selalu minta lawatan, Tuhan lawat saya, hari Minggu lawat saya, hari Senin nggak usah, kan? Hari Minggu lawat saya. Jadi, jangan lagi berdoa tentang visitation, Tuhan bilang, pray for habitation. Habitation itu artinya Tuhan tinggal bersama saya. Dia ada sama saya setiap saat gitu. Berdoalah supaya hati kamu itu menjadi tempat di mana aku bisa tinggal selama-lamanya. Karena itulah kerinduan hatiku. Dan itulah rumah doa yang sesungguhnya gitu. Tuhan bicara tentang itu. Terus bagaimana sih supaya hati kamu tuh bisa jadi rumah doa aku, bisa jadi tempat aku tinggal. Tuhan bilang satu ayat itu yang sampai sekarang tuh menjadi pegangannya anak-anak YHOP semuanya, yaitu Mazmur 24 ya, ayat 3-5 dibilang akan ada sebuah angkatan yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni dan yang mencari wajah Allah Yakub gitu. Dan Tuhan bilang kalau kamu mau menjadi rumah doaku,
biarlah kamu tuh selalu memiliki hati yang murni dan tangan yang bersih. Tangan yang bersih artinya ya kehidupan yang bersih. Dan yang penting itu hati, Tuhan bilang hati yang murni gitu. Jadi saya tuh kalau selalu tekanin ke anak-anak di YHOP tuh, kalian harus selalu punya hati yang murni. Jadi seperti Daud ya, Daud itu dia sering berdoa sama Tuhan. Di Mazmur 139 dia berdoa gini, selidikilah hatiku ya Tuhan, lihatlah apakah ada jalanku yang serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau aku ada nggak benar hati aku Tuhan, benerin Tuhan, luruskan kalau ada yang bengkok. Jadi itu yang saya pelajari juga dari Daud. Daud itu pribadi yang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki aku Tuhan. Ini motivasiku bener nggak? Aku ngelakuin semua ini tuh bener nggak? Kadang-kadang nyelip aja motivasi-motivasi yang ya semua kadang-kadang untuk meninggikan diri kita atau motivasi yang ya cuman mau show off atau apapun itu. Dan Daud itu selalu ya, dia itu belajar untuk mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan, hatinya. Dan saya belajar dari pribadi Daud itu bahwa hati yang murni itu begitu penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu ingin tinggal bersama kita kalau hati kita murni. Ada sebuah ayat di Matius dikatakan, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi orang yang bisa lihat Tuhan itu adalah orang yang hatinya suci dan murni. Karena itu penting bagi kita untuk terus memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Kemudian saya pengen sharing lagi tentang poin kedua ya, yang Tuhan juga bicara tentang rumah doa. Oh ya, tadi yang mengenai hati murni juga ada ayatnya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan gitu. Jadi terus poin kedua yang Tuhan juga ajarkan sama saya tentang rumah doa, yaitu hatinya Daud itu hati yang memiliki satu fokus. Nah ini ayat berikutnya yang juga Tuhan tanamkan buat kita semua, yaitu Mazmur 27 ayat 4. Dikatakan, one thing have I desired, that will I seek, yaitu to behold, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku, and to behold His beauty, His glory, all the days of my life. Gitu Daud bilang, hanya satu yang aku rindukan dalam hidup ini, yaitu aku ingin tinggal di rumah-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu seumur hidupku, dan aku ingin memandang kebaikan kemurahan-Mu sepanjang masa gitu. Jadi aku belajar juga tuh dari Daud. Daud itu adalah pribadi yang bilang selalu, Daud itu adalah pribadi yang selalu memiliki single focus gitu. Single focus tuh bukan berarti, oh ya tiap hari kita doa aja, nggak usah ngerjain apa-apa, nggak usah kerja, nggak, bukan seperti itu. Tapi artinya dalam segala hal yang Daud kerjakan, Daud itu kan seorang raja, dia memerintah, dia ngatur segala sesuatu. Tapi dalam segala apapun yang dia kerjakan, fokus dia tetap satu, yaitu Tuhan, hadiratnya, wajahnya Tuhan. Single focus itu loh, single desire itu. Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang paling penting dalam hidup Daud gitu. Walaupun dia mengerjakan banyak hal. Jadi saya belajar juga dari pribadi Daud, one thing itu yang paling penting, yaitu wajah Tuhan itu jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita tidak mencari wajahnya. Gitu. Jangan sampai pribadinya itu menjadi yang nomor sekian dari hidup kita. Tapi tetap fokus one thing and one desire itu. Itu yang membuat Tuhan tuh bilang di Amos 9 ayat 11 dikatakan, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang roboh. Kata mungkin saya bacain aja ayatnya. Itu juga ayat dasar kita waktu Tuhan mulai suruh bangun rumah doa. Dia bilang, Amos 9 ayat 11 ini adalah pegangan kalian, dia bilang. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala.
supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Dan ayat ini juga ada di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 15 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan melakukan semuanya ini. Kenapa Tuhan tuh begitu rindu untuk membangun kembali pondok Daud? Karena pondok Daud itu adalah tempat di mana Tuhan itu kemah Daud ya. Kemah Daud itu cuma ada tabut Tuhan dan langsung imam-imam yang menyembah. Jadi tidak ada lagi ruang pemisah gitu loh. Jadi langsung Tuhan tuh begitu rindu untuk mengalami keintiman dengan umatnya. Itulah makanya Tuhan tuh rindu banget untuk membangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu di akhir zaman ini. Dan saya lihat banyak sekali hari-hari ini Tuhan bangkitkan kegerakan doa, rumah doa di Indonesia ya, di seluruh pelosok-pelosok tanah air ini. Dan itu saya percaya itu memang Roh Kudus yang bangkitkan karena itulah kerinduan Tuhan, yaitu memulihkan pondok Daud yang roboh itu. Pondok Daud itu Daud itu kan saking dia rindunya untuk Tuhan tuh berdiam bersama-sama dengan dia. Dia buat imam-imam musik tuh menyembah dia di depan tabut Tuhan itu 24 jam dalam 7 hari. Artinya setiap hari ya 24/7 itu ada orang yang menyembah di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Jadi tujuan Daud itu supaya Tuhan datanglah dan tinggal bersama kami, tinggal. Biarlah hadirat-Mu ada terus bersama kami. Itu kerinduan Daud. Makanya dia buatlah, dia bayar imam-imam musik itu sampai ratusan orang untuk menyembah selama 24 jam selama 7 hari tidak berhenti-berhenti. Nah, kerinduan hati Daud itulah yang Tuhan lihat begitu dan Tuhan jatuh cinta sama Daud. Tuhan jatuh cinta dan Tuhan bilang, aku mau yang seperti ini lagi. Dan hari-hari ini Tuhan lagi bangkitin lagi gitu. Hati yang seperti itu. Di semua kalangan aku lihat, di segala kalangan, baik ibu-ibu, baik anak muda, baik orang-orang tua juga. Dan sekarang ini juga di kalangan anak-anak, ya anak kecil itu juga sudah mulai bangkit tuh para penyembah-penyembahnya Tuhan, pendoa-pendoanya Tuhan, yang merindukan Tuhan siang dan malam. Dan kenapa kegerakan rumah doa ini begitu penting di akhir zaman? Kenapa enggak di zaman-zaman ya dulu Martin Luther, zaman-zaman dulu itu kenapa enggak bangkit itu rumah doa? Saya renungkan itu karena kita sudah semakin dekat kepada akhir daripada akhir zaman dan kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu berbicara tentang bridegroom atau mempelai pria yang datang menyambut mempelai wanita. Dan itu memang harus dipersiapkan dengan adanya ini, rumah-rumah doa ini, adanya pujian penyembahan yang terus-menerus ini, atau hati yang terus-menerus terarah kepada Tuhan ini. Jadi kegerakan ini memang Tuhan sendiri yang sedang lakukan, bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi saya lihat di seluruh dunia ya. Ada IHOP, ada Sukat Halel dan segala macam rumah doa yang saat ini sedang bangkit di seluruh bangsa gitu. Terus tadi hatinya Daud ya, yang begitu rindu membuat kediaman Tuhan itu di bumi. Nah, terus poin berikutnya yang Tuhan juga ajarkan tentang rumah doa adalah tentang rumah doa itu tentang berjaga-jaga dan berdoa, kata Tuhan. Jadi menjadi watchman untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa, dan untuk Israel. Nah, di tahun 2000, ya ini seorang penjaga menara, ya Kak Dedi waktu itu share kepada kita bahwa dia bilang di tahun 2000, kita mulai mengenal yang namanya internet. Internet, WWW, kita tahu ya WWW itu artinya World Wide Web. Itu mulai di-launching ke seluruh dunia, di mana melalui WWW atau website ini
semua informasi bisa diakses oleh semua siapa aja di seluruh dunia. Dan itu sebenarnya itu baik, tapi ada juga sisi tidak baiknya adalah segala sesuatu yang buruk, informasi buruk, misalnya pornografi, apapun itu bisa masuk melalui internet gitu kan. Jadi sejak tahun 2000 itu benar-benar kita melihat iblis mulai masuk melalui media. Kita lihat deh dari tahun 2000 itu sudah mulai banyak tuh sampai sekarang ya makin memuncak itu anak-anak kecil, anak-anak remaja yang mulai mengakses dunia internet dan mulai mendapatkan informasi-informasi negatif. Jadi, tapi di tahun yang sama, di tahun 2000, itu Tom Hess ini adalah seorang pendiri rumah doa juga di Israel. Nama rumah doanya saya lupa apa, tapi di Israel. Apa? Jerusalem House of Prayer. Iya, Job Fund ya, Jerusalem House of Prayer for All Nation. Nah, Nation ya. Si Tom Hess ini di tahun yang sama, di tahun 2000 dia meluncing sebuah program doa bernama WWW juga, yaitu World Wide Watch. Jadi World Wide Watch ini dia membagi seluruh bumi ini di dalam 12 pintu gerbang. Ya, saya percaya itu inspirasi dari Roh Kudus di mana dia bagi 12 bagian seluruh bumi ini. Lalu itu ada jam-jam doanya gitu. Jadi misalnya bagian bumi sebelah sini jam doanya jam sekian sampai sekian. Jam Indonesia misalnya kan jam sekian sampai sekian. Jadi dia launching hal ini dan dia bagikan ke seluruh rumah doa yang ada di Indonesia dan gereja-gereja di seluruh dunia. Dan dia katakan ini waktunya kita mulai watch and pray gitu. Jadi di tahun yang sama WWW World Wide Web itu mulai di launching, Tuhan tuh juga mulai berikan senjata gitu loh. Senjata untuk menjaga generasi ini yaitu World Wide Watch. Di mana Tuhan mulai kegerakan watchman itu, kegerakan penjaga itu sudah mulai bangkit gitu di tahun itu. Jadi Tuhan bilang bangun mempelaiku karena ini bukan lagi waktunya engkau tidur, tapi waktunya engkau berjaga dan berdoa bersamaku. Karena pencobaan atas bumi ini semakin apa ya? Semakin bumi ini semakin gelap, kejahatan semakin banyak, pencobaan semakin banyak gitu sejak munculnya internet itu. Jadi yang Tuhan juga bicara tentang rumah doa kepada saya bukan dia juga bilang memang rumah doa itu adalah tempat aku mengalami keintiman dengan kamu, tempat place of encounter antara aku dengan kamu. Tapi setelah kamu mengerti hal ini, ayo aku sekarang menjadikan kamu partnerku untuk berjaga-jaga, dia bilang. Karena aku adalah penjaga, Tuhan bilang. Aku adalah penjaga, aku selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus tuh dalam hidupnya selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan dia waktu kita mulai dewasa dia akan katakan, ayo kalian aku jadikan partner untuk kita sama-sama berdoa dan berjaga-jaga. Buat siapa? Buat pasangan kita yang paling dekat mungkin ya. Buat keluarga kita, buat tempat pekerjaan kita, buat kota dan bangsa kita, bahkan buat bangsa-bangsa dan buat Israel. Jadi Tuhan panggil banyak watchmen hari-hari ini untuk bangkit. Watchman yang juga adalah bride-nya Tuhan gitu. Kekasih-kekasihnya Tuhan yang Tuhan panggil untuk menjadi watchman. Saat kita sudah intim sama Tuhan, kita tahu hatinya, kita diajak untuk berpartner dengan dia. Tahun 2011 itu saya diajak oleh teman-teman dari Rumah Doa Senayan City, dari pendoa Senayan, itu diajak ke Israel. Itu pertama kalinya lah ya saya berangkat gitu di dalam sebuah prophetic journey ke Israel. Saya nggak ngerti, cuman diajak aja sama Kohigino, sama Kak Ine. Ayo kita ke Israel. Saya bingung, ya udah ikut aja dah. Nggak ngerti buat apa ke Israel, buat jalan-jalan. Jujur pertama kali saya ikut tuh hanya untuk buat jalan-jalan sih. Sejujurnya saya tidak mengerti apa-apa tentang Israel.
Saya hanya ikut. Tapi waktu saya mulai ikut perjalanan itu, saya mulai mengerti dan diberi hati Tuhan untuk, ayo, kamu itu harus berdoa buat Israel. Kenapa? Awalnya saya juga nggak ngerti, Tuhan, kenapa saya harus berdoa buat Israel gitu. Indonesia aja belum dipulihkan, Indonesia aja masih begini, Tuhan. Kenapa saya harus berdoa buat yang di ujung-ujung sana gitu. Tapi waktu saya mulai ikut di Prophetic Journey itu, Tuhan mulai memberikan hati tentang anak sulungnya, yaitu Israel. Ya. Jadi di 2011 itu saya berangkat, kemudian waktu kita ke Tembok Ratapan, di Israel itu ada tembok ratapan, yaitu sebuah tembok terakhir sisa daripada Bait Allah yang dulu, yang dibangun Salomo dulu, itu sisa tembok terakhirnya yang tidak runtuh. Itu kami kan berdoa di sana. Waktu kami berdoa di sana itu, mereka tuh orang Yahudi pada nyelip-nyelipin kertas kecil-kecil ditulis wishlist-nya apa. Tuhan tolong ini, terus digulung-gulung masukin ke dalam sela-sela daripada tembok batu itu. Terus kan saya, ya udah ikut aja dah gimana. Saya ngisi juga kertas, saya tulis. Permintaan saya itu polos banget, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau anak-anak cool saya yang di Jakarta itu semuanya berangkat ke sini, Tuhan. Dan saya cuma tulis itu, lalu saya selipin gitu kan di tembok. Dan saya bahkan nggak inget lagi bahwa udah doa seperti itu. Dan itu luar biasa, ibu-ibu sekalian. Tahun berikutnya di 2012 itu benar-benar satu kul kami itu berangkat loh ke Israel. Berangkat semuanya ke Israel, semuanya Tuhan cukupi. Padahal itu semua anak-anak muda ya, yang ya mungkin dananya terbatas ya. Luar biasa Tuhan cukupkan. Dan waktu kami pergi ke Israel itu, Tuhan banyak berbicara dan memberikan juga hati untuk berdoa bagi umat pilihan Tuhan selama di sana. 2013 luar biasanya lagi Tuhan bawa kami berangkat lagi ke Israel waktu itu. Tapi kali ini bukan benar-benar, bukan cuma jalan. Kalau awal-awal saya cuma jalan. Yang kali ketiga itu Tuhan berikan saya tema. Temanya itu luar biasa judulnya. Jadi judul perjalanan kami adalah Bring Back the Torch to Jerusalem. Terus saya juga saya nggak mengerti kan, Tuhan bring back the torch itu maksudnya gimana. Tapi waktu itu akhirnya saya mengerti setelah saya mengikuti sebuah seminarnya Peter Sukahira. Ya, itu bukunya ada dia judulnya God Tsunami, dan dia di situ berbicara, dia bilang bahwa ini adalah waktu di mana kalau dulu Injil dibawa oleh Paulus dari Yerusalem ke Eropa dulu, dia ke tanah Eropa ya, ke Makedonia, terus muter ya ke Amerika, muter seluruh bumi. Nah sekarang nih Injil udah nyampe ke ujung-ujung bumi, dan ujung bumi itu sebenarnya ya ini Asia jauh ini. Indonesia adalah bagian daripada ujung bumi. Nah ini waktunya kata Peter Sukahira bahwa tsunami itu akan berbalik kembali ke Timur Tengah. Artinya apa tuh namanya, Injil itu akan dibawa kembali dari ujung bumi, yaitu dari Indonesia salah satunya, sampai kembali ke asalnya, yaitu ke Yerusalem. Jadi Injil itu muterin seluruh bumi. Dan ini waktunya ini adalah masanya di mana Injil itu dibawa balik ke sana gitu. Baru saya mengerti, oh berarti artinya bring back the torch to Jerusalem itu artinya bawa kembali api penginjilan itu ke Yerusalem, bawa kembali api doa, pujian penyembahan dan penginjilan itu bawa kembali ke Yerusalem, karena itulah dulu sumber asalnya. Jadi di 2013 itu kami berangkat bersama penjaga-penjaga menara juga, bersama Kak Ine, kok Kak Ine bukan, bersama penjaga-penjaga menara, itu Kak Dedi, Kak Ciing, dan beberapa lagi gitu. Ya Tuhan banyak bicara, dan di situ Tuhan banyak lebih memperjelas lagi. Tuhan tuntun kami ke beberapa tempat. Di sana kami nggak pernah luput pasti ke Sukat Halel, ke City of David, House of Prayer ya, yang tempat si Una dan John.
Di situ kami berdoa juga di sana, dan dari situlah kita kenal sama mereka gitu. Itu 2013, kemudian 2015 Tuhan bawa lagi, saya itu bersama ada seorang hamba Tuhan bernama Pak Condro dari House of Prayer di Batam ya. Itu untuk kita pergi ke Turki dan keliling, doa keliling jadinya, doa keliling 7 gereja. Itu 7 gereja di Turki itu kita datengin satu-satu dan kita doa di sana waktu itu. Dan waktu itu Pak Condro bilang kita bawa simbol obor api, kita bawa itu dari Indonesia. Kita bawa ke 7 kota ini, kita bawa ke 7 gereja, reruntuhan gereja yang ada di sana gitu. Dan di sana memang kami berdoa sesuai tuntunan Tuhan. Dan puji Tuhan kita berdoa kan untuk bangkitnya, ditanamnya menara-menara doa di sana. Dan puji Tuhan di Efesus, di kota Efesus tuh sekarang sudah ada menara doa dari Indonesia gitu. Yang membangun itu adalah orang Indonesia dari Batam ya, Pak Condro. Dan juga pendoa-pendoanya banyak dikirim dari rayon-rayon di GBI juga gitu. Jadi di Efesus sudah ada gitu. Di Izmir, di kota Izmir atau Smyrna, itu juga sudah ada menara doa, tapi yang membangun, yang menjaga itu dari Korea, Haejong dari Korea ya. Jadi memang masih ada banyak tempat-tempat yang belum gitu. Jadi hari-hari ini tuh Tuhan tuh memberikan hati, ayo kamu berdoa lagi gitu untuk Turki. Kemarin kan kita waktu berdoa di City of David, kita tahu ya bahwa Turki sekarang benar-benar sudah disahkan banget menjadi ya negara Kedar gitu. Karena mereka juga apa ya, mengubah Hagia Sophia itu bangunan yang dulunya adalah gereja. Itu sekarang disahkan menjadi tempat peribadatan daripada orang Kedar gitu. Ya gitu, kita melihat bahwa kegerakan daripada orang-orang Kedar juga semakin luar biasa gitu. Dan kita harus semakin berdoa juga gitu hari-hari ini. Berdoa terus untuk Injil itu kembali ke Yerusalem, untuk Injil itu kembali ke Timur Tengah. Karena janji Tuhan adalah untuk Israel dan Timur Tengah itu kembali mendapatkan kasih karunia Tuhan di akhir zaman. Di Yesaya 19 dikatakan bahwa Mesir, Asyur, dan Israel akan sama-sama menyembah Tuhan. Ya, Ishak dan Ismail akan berdamai dan akan kembali menyembah aku, kata Tuhan. Jadi kita itu disuruh berdoa hari-hari ini untuk itu gitu loh. Dan ya saya jadi benar-benar paham sekarang kenapa harus berdoa buat Israel dan Timur Tengah gitu. Karena Indonesia itu punya panggilan untuk itu. Jadi sudah banyak sekali hamba Tuhan yang apa ya, sudah banyak sekali hamba Tuhan yang bernubuat bahwa Indonesia akan banyak mengirim para pekerja, saya sebut pekerja ya, para pekerja misi untuk ke Timur Tengah dan Israel gitu. Akan banyak sekali Indonesia bahkan akan menjadi pusat misi dunia. Ada seorang hamba Tuhan pernah berbicara seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita tahu mayoritas 90% adalah Kedar. Dan kalau orang-orang ini berbalik kepada Tuhan dan dijamah Tuhan, merekalah yang akan kembali membawa api, doa pujian penyembahan dan penginjilan itu back to Jerusalem itu. So itulah back to Jerusalem movement. Amin. Jadi saya rasa itu yang bisa saya share Kak. Mungkin nanti kalau misalnya Kakak ada yang kurang boleh ditambahkan atau ditanyakan. Amin. Amin ya. Terima kasih Sofi. Ibu-ibu kita sudah dengar ya bagaimana kegerakan doa pujian penyembahan dari Indonesia itu dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa. Ayo, jadi saya percaya di LBC ini bukan kebetulan kalau kita sekarang di LBC ya Sofi, ibu-ibu yang nyembah itu luar biasa. Di sini banyak worship leader yang semakin pakai Tuhan luar biasa, main keyboard, hadirat Tuhan tuh turun luar biasa. Waktu itu juga Pak Timi ya, peringkuan
dia bawa berita, dia katakan Tuhan itu sedang membangkitkan wanita-wanita yang membawa rempah, itu bicara pujian penyembahan. Nah, saya percaya nggak ada yang mustahil dari LBC. Tuhan juga akan pakai kita untuk bisa pergi ke Yerusalem, ya, nggak ada yang mustahil. Ayo kita perlebar kapasitas, kita jangan mindset kita mulai terbuka, jadi kita tidak berpikir bahwa Tuhan akan pakai kita. Tunggu, suara saya putus-putus nggak? Enggak. Enggak ya, nggak putus-putus ya, soalnya kayak putus-putus dikit, Feb. Putus Dikit. Putus dikit ya. Oke. Kedengeran nggak ini? Jelas. Oke. Jadi, tunggu bentar ya. Aku pakai ininya dua soalnya. Udah pakai ini aja. Nggak ada suaranya, Say. Oke, ini udah ada suaranya? Oke. Sudah. Jadi nggak ada yang mustahil. Saya percaya ibu-ibu DLBC Tuhan juga bisa sanggup kirim ke bangsa-bangsa, ke Timur Tengah, kemanapun, bahkan ke Israel, ya, untuk membawa kembali api doa. Karena yang dikatakan nubuatan itu adalah seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau dari Yehov sudah juga ke sana, dan saya percaya untuk semuanya akan kita, seluruh bangsa Indonesia yang punya hati, yang dipanggil oleh Tuhan, kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Ini bagi apa yang Sofi katakan, ini biar satu kesaksian bahwa Tuhan bisa pakai anak-anak muda. Cuma dengan ketaatan, membangun rumah doa, dan bisa dipercayakan Tuhan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Oke, jadi ini bagian aja untuk bagi impartasi bahwa kita sekarang berdoa bukan hanya untuk keluarga kita juga kita tetap berdoa, bangsa kita. Tapi Tuhan akan bawa kita lebih lagi berdoa buat bangsa-bangsa, bahkan buat Israel. Jadi kita ngerti akan isi hati Tuhan. Oke, kita akan tutup ya rumah doa kita ini. Boleh nanti worship, kita worship